Hai teman-teman, welcome di channel. Perkenalkan, nama saya Sarah. Kali ini saya mau bacakan sebuah buku atau isi bacaan dengan judul Dia yang Tidak Pernah Bekah. Kenapa ya dia tidak pernah bekah sama saya? Kenapa ya dia tidak mengerti perasaan gue? Kira-kira kenapa? Sebelum overthinking, stop, jangan pikirkan itu lagi karena bisa tahu bukan dia yang tidak peka, kamu sendiri yang tidak peka atau mengerti perasaannya bagaimana. Untuk penjelasannya di buku jangan di skip ya, dengan sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Gak usah panjang lebar, kita ambil bukunya dulu. Ini dia tentang rasa mengikhlaskan. Dia yang tidak pernah bekah. Selamat mendengar, semoga bermanfaat. Sebenarnya aku lupa kapan terakhir kali aku menyukai seseorang selain dari dirimu. Dan aku pun kini lupa kapan aku mulai memiliki perasaan bahagia saat bersama denganmu. Dan sekarang nyatanya aku jatuh cinta, bukan? Meski aku pernah ragu dan hampir menyerah, betapa tidak, kamu yang begitu cuek, dingin, dan responmu yang datar sempat membuatku goyang. Tahukah bahwa wanita sebenarnya ingin diperjuangkan? Aku juga ingin, tapi inilah aku yang begitu menyukaimu. Aku rela untuk menjadi seseorang wanita yang memperjuangkan cintanya. Meski sejujurnya aku ingin menjadi wanita yang diperjuangkan. Diusahakan dengan keras guna hatiku bisa luluh kepada pria itu. Dan biarlah aku menjadi wanita yang memperjuangkanmu. Dan harus maju sampai kamu benar-benar berucap bahwa kamu tak mau. Tapi mengapa kamu diam saja? Kamu suka atau tidak sebenarnya? Kamu tidak peka. Apakah aku perlu mempertahankan seseorang yang aku sendiri tak tahu apakah dia sedang mempertahankanku juga atau tidak? Bukankah saling itu lebih baik? Bukankah hanya mencintai tapi juga dicintai? Dan aku ingin melakukan itu bersamamu. Gimana kira-kira teman-teman? Dan ini ada sedikit bacaan. Bisa tahu ini bagian dari isi pikiran pria atau tanggapannya. Apa yang harus aku perbuat? Di sisi lain, aku menyukainya, tapi di sisi lain, aku juga menyukai yang lain. Kenapa banyak sekali wanita yang aku suka? Pusing rasanya, tapi inilah kenyataan perasaanku. Aku tahu kalau dia menyukaiku, tapi dia juga harus tahu kalau aku sebenarnya menyukai sahabatnya, bukan dia. Dia wanita yang baik hati, enak juga kalau diajak ngobrol, diskusi, mungkin karena dia memang lulusan sekolah unggulan kali ya. Aku juga nggak mau sebenarnya seru kayak gini, kayak yang PHP gitu, tapi gimana lagi, orangnya enak diajak. Jadi teman ngobrol sih. Ingin menjauh tapi kasihan ke dia. Ingin mendekat dan menyiapkan perasaannya. Tapi jatuhnya malah jadi kasihan ke aku sendiri. Rumit ya jadi pria yang gak enakan ke orang. Ya betul juga. Kenapa sih dia terang-terangan banget menunjukin perasaannya? Aku sebenarnya risih, tapi aku gak enak ke dia. Takut malah dia jadi musuh. Iya, aku memang belum bisa suka sama dia, tapi gak tahu kalau minggu depan dicoba dulu aja. Kalau aja bukan teman dekat, aku pasti udah bilang langsung gak ke dia. Oh, ternyata dia juga termasuk dari yang suka sama aku.
Ya biarin aja, nggak masalah. Aku belum tahu aku suka atau enggak, belum tahu lebih ke yang mana. Jadinya ya gini aja dijalani. Masih bingung aku tuh. Aku juga suka sebenarnya, tapi aku mau lulus kuliah dulu. Ya emangnya aku harus gimana? Kalau aku nggak mau, berarti aku nggak peka gitu. Mungkin tulisan tadi sebagian dari pikiran pria yang masih baik hatinya. Karena bisa saja ada pikiran pria lain yang lebih sadis. Tapi itulah kenyataannya. Seperti tulisan yang terakhir. Ya emangnya aku harus gimana? Kalau aku nggak mau berarti aku nggak beka gitu. Ya juga. Betul-betul. Mari kita berpikir lebih jernih lagi. Apakah kita sudah menempatkan kata peka kepadanya dengan tepat? Karena bisa jadi ia adalah pria yang sangat peka sekali. Sampai-sampai dia menjadi terbebani oleh perasaanmu. Sampai-sampai di setiap melangnya berkeliaran wajahmu. Dan dia pun sangat sadar dia tidak bisa menerima perasaanmu. Tentunya banyak alasan. Banyak ragamnya, tergantung dari pria itu sendiri. Tapi kita kembali lagi pada pertanyaan pertama. Apakah pria yang peka adalah pria yang harus bisa menerima cintamu? Kalau dia tidak bisa menerima cintamu, padahal semuanya dia tahu tentang perasaanmu. Tapi kamunya tidak tahu kalau dia sebenarnya tahu tentang perasaanmu. Apakah dia bukan semaksud dari pria yang peka? Atau sebenarnya justru yang tidak peka itu adalah kamu? Kadang kita mengarahkan seseorang untuk peka dengan perasaan kita. Tapi kadang pula kita lupa untuk menempatkan hal yang sama pada diri sendiri. Kita yang tidak tahu bahwa sebenarnya dia tahu tentang perasaan kita. Padahal dia pun sudah menunjukkan ketidaksukaannya kepada kita. Tapi kenapa kita menjadi yang tidak bisa peka kepada perasaan pria itu? Tentu tidak semua wanita seperti itu. Ada juga yang akhirnya memilih untuk mencukupkan hatinya ketika mengetahui pria yang diimpikannya tidak bisa membalas perasaannya. Dan beberapa dari wanita itu ada yang mengetahuinya lewat kata-kata yang keluar langsung dari pria itu. Pun ada juga dari gerak-geriknya yang menandakan ketidaksukaannya kepadamu. Ya, dia adalah wanita yang adil. Dia adalah wanita yang dengan adil bisa menempatkan sesuatu hal. Sehingga ketika kenyataan telah datang, dia yang tidak mencintaimu, wanita itu bisa menempatkan diri untuk mengambil langkah lebih baik untuk kedepannya. Bukan berarti harus menyerah. Tidak sama sekali, tapi dia mencari celah lain tentang bagaimana harus bersikap dalam cintanya. Menilai perasaan itu harus adil, karena setiap orang mempunyai perasaan, karena setiap orang memiliki cara sendirinya dalam menunjukkan cintanya, pun juga dalam menunjukkan ketidakcintanya. Kita harus sama-sama peka, karena bisa jadi bukan dia yang tidak peka, tapi kita yang tidak peka. Bagaimana teman-teman? Udah mulai ada penjelasan atau udah mulai mengerti kenapa yang tidak peka? Sebenarnya bukan yang tidak peka, tapi kita yang tidak peka, nggak mengerti perasaannya bagaimana. Jadi, apapun keputusannya, terima dengan ikhlas ya. Nggak usah memaksa. Kalau dia memang tidak menyukaimu, ya nggak usah, kita mundur saja. Lagian bukan dia saja yang laki-laki, iya kan? Cukup sampai di sini saya bacakan. Jangan lupa ya subscribe biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Bye bye.